Orang Hidayatullah ini kan alhamdulillah dengan berbagai kekurangan justru di lapangan tuh banyak kelebihannya. Karena apa? Dakwah ini jalan kita. Kalau nggak dakwah sakit kita. Nah, gitu kita gitu ya. Justru menjadi penyakit ini ketika kita tidak mau berdakwah. Tapi saya bilang istri itu, saya pengen ke sana. Doakan umat ini. Doakan masyarakat. Biar gak jauh dari agama kan. Biar gak miskin terus lah. Kenapa apa minum zam-zam atau enggak tahu ya itu. Itu enggak urusan saya dengan sana. Penting ketika saya di sana memang saya tidak pernah minum air selain air zam-zam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Melki Satria di channel BMH TV, saluran yang cerdas menggerakkan. Dan di Bincang Mulia kali ini kita akan berbicara bersama dengan salah satu dai yang juga mendapatkan apresiasi umroh ya beberapa hari yang lalu. Dan uniknya beliau ini ada dari ujung Indonesia, bisa dibilang seperti itulah ya. Walaupun nggak ujung-ujung banget, tapi ada di provinsi Aceh. Nah, beliau ini dakwahnya di daerah Aceh. Beliau adalah Ustadz Karyadi. Assalamualaikum Ustadz Karyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya semakin bahagia Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz benar ya di Aceh ya domisilinya Ustadz Ya, sekarang ini? insya Allah sampai sekarang masih di Aceh. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah Ustadz Karyadi ini beliau aslinya dari Jember. Dari Jember. Semarang. Dari Semarang. Blora. Dari Blora. Kenapa saya kepikiran Jember ya? Gimana? Ya, gimana Ustaz? Kenapa bisa terdampar di Aceh? Ya, yang mana itu sangat jauh sekali ya dari Jawa ya. Ustadz dulu pendidikannya di mana Ustadz di awalnya? Untuk pertama kali kenal Hidayatullah saya santri dia. Santri Hidayatullah. Bukan santri lah istilahnya kan. Karena Hidayatullah kan pertama bukan pesantren. Dulu kan panti asuhan. Oh gitu. Iya. Masih terkenalnya jauh panti banget asuhan. nih kayaknya. Betul. Mengulik sejarah zaman dulu. Betul. 94 di Semarang. 94 di Semarang. Nah, di Al Burhan. Al Burhan itu Yayasan Al Burhan Pondok Pesantren Hidayatullah Semarang. Oh, oke. Sekarang masih ada itu, Ustaz? Alhamdulillah sampai sekarang kelihatannya semoga makin maju deh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berarti mengawali untuk di Hidayatullahnya dari SMP ya dulu ya? SMP ya. Masuk. Oke. Nah, setelah dari SMP? SMP, SMA di Semarang. Di tempat yayasan yang sama? Iya, di Semarang. Baru perguruan tinggi waktu itu di Hidayatullah Aceh. Di Hidayatullah Jakarta. Hidayatullah Jakarta. STEAM Kalau namanya. STEAM, Ya, namanya Sekolah Tinggi Ilmu Ilmu Manajemen. Di Cipinang Cepedak waktu itu. Oke. Sekarang yang saya tahu di Depok ya, ada Ya, STIE ya? sekarang ganti nama menjadi STIE Hidayatullah di Depok. Oke. Nah, ini kan berarti dari pendidikan di daerah Jawa, habis itu pindah ke Cipinang yang sekarang jadi kantor DPP ya? Ya, betul. Oke. Nah, sekarang tiba-tiba sudah sampai di Aceh. Ini ceritanya gimana nih, Ustaz? Tahun berapa? Awal tsunami kan tahun 2004 ya, 2004. akhir. Bulan 12 itu. Nah, kebetulan tsunami Allah beri ujian orang Aceh itu, dan saya pas kebetulan baru selesai kuliah itu. Di STEAM tadi? Sudah lulus? Nah, waktu makanya istilahnya ada, kalau itu kan ada pengabdian kan? Ada pengabdian. Oh iya. Nah, kita dijadikan relawan lah itu. Relawan tsunami. Jadi alhamdulillah berangkat kita beberapa kawan ke sana. Tahun 2005. Bulan 2 kalau salah. Kalau nggak bulan 2, akhir bulan 2, awal bulan 3 begitu. Kalau tsunami itu 2004 bulan 12. Desember ya? Iya. Oh berarti masih baru-baru banget itu ya? Ya benar. Sekitar 2 bulanan. 2 bulan setelah tsunami. Berangkat ke Aceh. Terus? Alhamdulillah. Ya seperti kita kalau di Aceh tugasnya sama. Waktu itu kan masih rehab Aceh kan. Dibantu tata apa itu. Kalau mayat sudah mulai kurang, nggak ada lagi. Sudah kelihatan tulang lah. Kalau ketemu 1-2 pun sudah tulang tuh.
nggak berbentuk manusia lagi. Ya, berbentuk manusia tapi tulang aja ya. Karena sudah banyak evakuasi ya. Nah, ada dievakuasi, dan dimakan. Hanya 1-2 yang masih tersisa. Tapi kalau yang lain nggak ada. Fasilitas yang lain nggak ada. Kalau kita ini istilah orang Aceh kan kereta, naik motor itu. Kalau kita mau tugas dakwah itu, tugas kalau dulu pendampingan ke para kena musibah itu bukan kereta yang naik, kita naik kereta, naik motor. Tapi kebalikannya. Kita yang dinaiki keretanya. Karena memang jalan nggak ada, Mas ya. Itu dia. Sering gantian dia. Jadi setengahnya kita dorong kereta, setengahnya kita naik. Itu misi utamanya ke Aceh itu awalnya apa, Ustaz? Apakah udah memang ditugaskan di sana atau hanya sementara aja awalnya dulu? Memang awalnya kita ada juga semacam perjanjiannya, 3 bulan. 3 bulan janjinya ya? 3 bulan kita jadi relawan. Apa? Mendampingi anak-anak yang kena trauma. Kan anak-anak kan banyak trauma dan sebagainya kan, di barak-barak pengungsian waktu itu. Itu 3 bulan, alhamdulillah lah, ternyata Allah takdirkan tidak 3 bulan, mundur lagi. Karena kondisi di sana memang darurat. Nah, darurat, terus memang nggak ada orang. Dan orang Hidayatullah ini kan alhamdulillah dengan berbagai kekurangan justru di lapangan tuh banyak kelebihannya. Karena apa? Tidak formal tadi, tidak ada ikatan yang mengikat. Mengikatnya apa? Kalau orang luar kan mengikatnya kalau tugasnya ini ya ini aja. Nah, sudah selebih. Kalau Hidayatullah enggak, menyatu dengan masyarakat dia. Jadi tidak kelihatan mana relawannya, mana masyarakatnya, nyatu dia. Nah, itu kelebihan kawan-kawan Hidayatullah nih. Berarti yang ke Aceh itu rombongan dari Hidayatullah aja atau dengan relawan yang lainnya dari luar juga, Ustaz? Waktu kita berangkat memang khusus kawan-kawan dari Hidayatullah. Estimasi berapa orang dulu saat itu? Kalau saya nggak banyak waktu itu rombongan, karena tapi kan dalam sebulan tuh sering banyak. Pokoknya siapa yang mau berangkat, semua berangkat. Berarti nggak langsung brek, tapi ini ya satu-satu lah gitu ya. Nah, ada 5. Secara berkala diturunkan gitu ya. Ada 5, ada 10, ada gitu loh. Jadi gitu. Kontrak, bukan kontrak ya. Perjanjian di awal 3 bulan. 3 bulan, insya Allah balik lagi. Apa yang dilakukan di sana, Ustaz? Itu tadi pendampingan ke anak-anak, mengajar ngaji, ya gitulah. Mengajak mereka untuk bersenang. Jangan terlalu ingat dengan musibah itu lagi. Kembali ke agama. Dekat dengan Allah dengan cara dikumpulkan di masjid-masjid yang masih ada. Atau balai-balai atau musola-musola. Dulu di sananya sudah ada Hidayatullah juga, Ustaz, di sana? Di sana sudah, kelihatannya belum ada. Ada tapi jauh dengan yang kena musibah itu. Oh, ada. Yang di Losemawe sudah berdiri. Ada juga yang di Nusa itu, di Loknga, Aceh Besar ada juga. Tapi masih penuh dia. Penuh, apa namanya? Orang yang kena musibah, jadi barak-barak itu. Pesantren kita kan memang ditempati orang-orang masyarakat itu bukan jadi pesantren lagi. Justru jadi apa itu? Pengungsian. Pengungsian ya. Jadi tempat pengungsian. Tempat pengungsian. Iya. Oke, 3 bulan di sana, habis itu ternyata lanjut. Lanjut. Oke. Setelah itu kenapa bisa jadi sekarang berarti sudah 20 tahunan lebih? 20 tahun pas nih. 20 tahun. Kan ini 2005. Oke. 2025. Dulu maksudnya 2005. Iya. Pas 20 tahun. Iya, 20 tahun. Apa yang membuat Ustadz bisa bertahan di sana? Kalau kita ini kan dakwah ini jalan kita. Kalau enggak dakwah sakit kita. Kita gitu ya. Justru menjadi penyakit ini ketika kita tidak mau berdakwah. Ini kebahagiaan kita ketika kita ini dekat dengan umat. Nah, itu makanya kalau Ustadz tinggalkan dakwah, kenapa enggak kerja aja? Alhamdulillah kan Allah takdirkan sampai bisa pendidikan S2 juga. Kenapa enggak jadi dosen aja? Saya tinggalkan. Dulu pernah saya ngajar juga jadi dia. Tapi lebih suka saya. Ditanya, apa saat kegiatannya? Guru ngaji. Nah, gitu aja. Itu satu kebahagiaan bagi saya ketika saya ini bisa ngajar anak-anak ngaji, walaupun anak-anak kecil. Ya, tapi kan yang saya kebayangin itu kan kalau dulu habis tsunami kan semuanya hancur. Nah, Ustadz kan di sana tentu belum punya rumah dong di sana. Nah, itu
saya penasaran apa yang Ustadz lakukan, Ustadz? Ya. Nah, itulah. Kalau kita kan, mohon maaf kan, pendidikan kita, tarbiyah kita, doktrin kita, hidayatullah itu kan semua ini kan rumahnya Allah. Rumahnya Allah ya rumah kita lah. Itu aja, juga gitu aja. Jadi semua kalau kita ini intang surullah yang surukum itu. Kalau kita menolong agama Allah, ya Allah akan tolonglah. Kok rumah yang lain pun akan diberikan kepada kita. Itu prinsipnya. Nah, makanya satu kebahagiaan, saya ulang lagi, satu kebahagiaan kita ketika kita ini bahagia dengan jalan dakwah ini. Insya Allah rumah akan ikuti kita, istri apalagi. Itu prinsipnya kalau saya. Iya. Dan lain-lainnya insya Allah satu. Kesana berangkat dalam keadaan masih bujang, Ustadz ya? Ya. Baru lulus ya? Alhamdulillah, saya ke sana bujang, gagah dulu Ustaz. Berat hanya 60 kilo. 60 kilo. Nah, ini sudah hampir 100 ini. Jadi kan luar biasa di dakwah ini, enggak akan kekurangan insya Allah. Sekarang di sana aktivitasnya sebagai apa, Ustadz, di sana? Kita tetap dakwah. Kebetulan kawan-kawan mengamanai saya ketua departemen dakwah yang ada di Aceh. Gitu. Iya. Ada pesantren di sana atau seperti apa? Itulah. Kita di sana ada pesantren, ada rumah Quran, ada dai juga yang ditempatkan di daerah-daerah 3T. Istilah kita di sana ada 3T itu. Terdalam, terpencil, dan terbelakang. Itu istilah kita aja. Itu. Ustadz di mananya sekarang lokasinya? Lokasinya Aceh kan luas ya? Ya. Lokasinya antara Aceh Besar dengan Banda Aceh karena berdekatan. Aceh Besar dengan Banda Aceh kan berdampingan gini. Nah, gitu. Kalau untuk hidayatullahnya ngantornya biasanya terkumpul dengan kawan-kawan di Aceh Besar seringnya. Tapi kalau untuk rumah tinggal keluarga di Banda Acehnya. Oke. Apa yang paling berkesan Ustadz di dakwah di sana? Kan sudah cukup lama ini. Iya. Yang paling berkesan itu sebenarnya kita ini kekurangan aja, Ustaz. Betul ya? Berkesan sih. Paling berkesan. Saya itu paling berkesan dan sampai sekarang ini menyebabkan saya yakin dengan Allah itu karena itu. Kenapa? Saya melahirkan, istri melahirkan anak pertama itu, anak kedua. Waktu melahirkan itu anak kedua itu. Oh, Allah uji saya dengan kekurangan sedikit rezeki itu. Itu nggak sanggup, ujian Allah. Saya diuji itu. Istri saya juga diuji. Alhamdulillah, itulah. Itu luar biasa. Tapi saya bilang dengan istri, inilah ujian dakwah. Kalau kita selesaikan ini, insya Allah iman yang lainnya akan ikuti. Itu luar biasa. Kalau di daerah gitu Pak ujiannya. Iya. Ya, gitu. Selain di pesantren, Ustadz ada juga di daerah-daerah apa di masyarakat sekitar yang dibina seperti itu, Ustadz? Iya. Kita kan memang itu kan, karena kita kebetulan ditugaskan diamani untuk jadi ketua departemen dakwah. Jadi kan ada beberapa dai kita yang memang ditaruh di daerah-daerah yang terpencil itu, yang 3T itu kan. Terpencil, terdalam dan terisolir itu. Nah, itu tugas kita yang memang membina mereka, mengawasi mereka, memotivasi mereka dan sebagainya. Itu kan luar biasa. Nah, karena mohon maaf kan, hidayatullah ini kan nggak ada perjanjian kalau di dakwah sana, tugas sana, itu nanti gajimu segini ya, kan nggak ada. Nah, itu luar biasa ya itu. Itu yang tidak dimiliki lembaga lain. Yang diberikan apa? Hanya keyakinan Allah itu di Jakarta sama dengan Allah yang ada di Aceh. Kalau Allahnya sama dengan di Banda Aceh, itu sama dengan yang daerah terpencil kecil-kecil. Kalau di Banda Aceh diberi makan, pasti di situ diberi makan oleh Allah. Kalau di Jakarta kita dipenuhi oleh Allah kebutuhannya, di daerah terpencil-pencil itu juga akan dipenuhi kebutuhannya. Itu aja dasarnya kita meyakinkan para dai kita di sana. Alhamdulillah ini. Itu insyaallah. Oke. Nah, di dalam dakwah ini kan kita bukan hanya memberikan pencerahan dari sisi spiritual aja Ustaz ya. Tapi juga ada kegiatan-kegiatan sosial juga mungkin yang bisa dilakukan bersama BMH juga mungkin ada Ustaz. Ya, ada. Ya, itulah alhamdulillah kalau sekarang kan sudah ada BMH ini. Dulu kan belum ada tapi belum sampai meluas sampai sana. Nah, ini kan alhamdulillah. Kalau kita sekarang tugaskan walaupun kita tarbiyahnya, pendidikannya, doktrinnya seperti itu,
Sekarang sudah ada subsidi dari BMH ini. Walaupun masih kurang. Kita terus terang aja, masih kurang. Kenapa? Itu nggak sebanding, Sat. Kerja mereka itu tidak sebanding dengan apa yang diberikan dari lembaga. Itu belum sebanding. Tapi itu semangat tetap mau berjalan. Alhamdulillah. Apa kegiatan yang sudah BMA kasih itu ya? Salah satunya kendaraan. Oh, motor dai. Motor dai itu dapat. Alhamdulillah. Kalau nggak ada itu nggak bisa. Motor yang jelek ini ya, Pak, kecil-kecil tuh, itu nggak bisa masuk di Aceh. Pegunungan. Oh, medannya luar biasa sana saya. Dan kampungnya juga nggak dekat-dekat, jauh-jauh. Seperti saya ini kalau mau ke daerah, paling dekat itu paling 1 hari. Perjalanan. Bahkan kalau kita ke Kota Cane itu, mohon maaf, hampir 1 hari 1 malam. Kota Cane itu agak pinggir sedikit ya, Ustaz? Itulah perbatasan, daerah perbatasan antara Aceh dengan Sumatera, Medan. Itu mohon maaf kalau seperti saya mabuk 10 kali. Ya, medannya luar biasa ya. Itu. Ada nada lain, bukan hanya itu aja. Ada juga BMA itu kan bantu makanan pokok. Karena sana kan bukan hanya kita ceramai orang-orang yang itu, kemiskinan kan melanda di situ. Kebetulan Aceh ini kan provinsi termiskin. Memang daerahnya miskin. Makanya orang-orang yang dari Medan ini, gereja-gereja dan sebagainya itu, orang-orang non-muslim itu masuk kan lewat situ juga. Iya. Nah, jadi kita itu ada program selain alhamdulillah kereta itu dapat, kendaraan dapat, kita juga menyalurkan beras, makanan pokok sedikit. Bukan itunya, biar mereka itu merasa bahwa dia tidak sendirian di situ. Maksudnya gitu. Ada muslim yang lain jauh memperhatikan mereka. Gitu aja dulu. Tapi kalau di dalam dakwah itu kan kita sebenarnya bisa milih ya, Ustaz ya, kita mau di mana. Kan Ustaz tadinya sudah enak nih di Cipinang, gitu kan, Jakarta. Ya semua fasilitas yang insya Allah dimudahin lah. Tiba-tiba ke Aceh gitu kan. Dengan kondisi yang seperti tadi itu. Apa yang membuat Ustaz semangat dalam bertahan dan berdakwah di sana, Ustaz? Itu sebenarnya itulah gerakan hati aja saya. Itulah. Saya kalau lihat orang-orang, mohon maaf lah, nggak tahu cara sholat, kan nggak tahu sholat mereka itu. Ada yang seperti itu? Banyak, walaupun Nanggur Aceh Darussalam. Tetap aja di mana-mana ada. Mau apa tuh? Terus lihat orang sosialnya, mohon maaf, di bawah standar. Bukan di bawah standar, masih di bawah lagi. Kalau Ustadz bisa lihat beberapa foto di Aceh itu kan, rumahnya nggak ada yang hanya kayu-kayu dan daun-daun aja ada, masih ada. Kadang hari ini nggak makan, besok makan, ya kan? Kalau nggak perhatikan dari lembaga gini siapa lagi, ya kan? Agama kurang, ekonomi kurang, lalu siapa lagi memperhatikan itu? Kan gitu. Janganlah kalau kita sudah enak lupa dengan saudara kita yang jauh. Ya kan? Kalau kita pengen mau surga, janganlah masuk surga sendirian. Ajaklah kawannya itu. Maksudnya gitu, Jat. Alhamdulillah itulah. Makanya kalau bisa BMI selalu terus jalan. Kita nggak lihat kecil besarnya, Jat. Itikat baiknya untuk membantu umat ini. Ya itulah kita kan kalau di BMH ini untuk kita bisa berkolaborasi terus, tentu butuh dukungan dari masyarakat juga ya, Ustaz ya. Makanya kita sampaikan bahwa alhamdulillah dai-dai kita punya dai-dai, banyak dai malah ya di berbagai daerah yang seperti yang tadi ya, di Kalsel juga ada, di Aceh juga ada, dan ternyata kebutuhan dakwah itu banyak sekali. Dan itu yang perlu kita sampaikan ke masyarakat gitu kan, agar masyarakat juga bisa mensupport dakwah para dai-dai. Amin. Insyaallah. Oke. Nah, alhamdulillah ini Ustadz beberapa hari yang lalu itu sudah ke Mekah, umroh. Pertama kali. Moga-moga jangan yang terakhir. Amin. Gimana Ustadz itu ceritanya, Ustadz, di siapa yang menghubungi, kapan dihubungin? Oh gitu ya. Jadi kan memang pertama atau terbersit dari hati saya. Saya dalam hati saya
bilang istri waktu itu, saya bisik-bisik istri. Ini kan nggak bisa, kita hanya doa di sini aja untuk umat ini. Kita sekali-kali harus doa di apa dekat Ka'bah. Saya bilang itu lah seperti itu. Nggak tahu caranya, yang penting Iya. kita harus ini ya. Heeh. Jadi istri bilang apa? Oh iyalah nantilah insya Allah. Terharu saya. Jadi dari gak lama itulah keinginan saya itu. Saya itu sebenarnya nggak pengen umroh karena ada uang harus umroh, harus haji. Itu nggak ada kepinginan saya. Kenapa nggak kepingin saya? Karena kalau umroh itu paling murah saya tengok 20 juta. Uang segitu besar bagi saya. Itu kalau dibawa ke sana, Zat, nilai segitu bisa mengislamkan banyak orang. Bisa bawa orang-orang yang kekurangan apa namanya kecukupan, yang nggak ada beras bisa kita berikan beras, ya kan? Iya. Yang nggak ada Quran bisa kita berikan Quran. Makanya saya nggak pernah terpikir itu saya mau umroh pakai uang ini, oh enggak. Tapi saya bilang istri itu, saya pengen ke sana lah. Doakan umat ini, doakan masyarakat, biar gak jauh dari agama kan, biar gak miskin terus lah. Sebenarnya tujuan saya itu aja, Zat. Ternyata Allah berkehendak saya dipanggil orang, nggak ditelepon ya, dipanggil orang DPW, dipanggil kan, ada rapat DPW waktu itu. Ayo ada rapat, saya ikut datang, dibilang ketua DPW Ustadz Khofat itu, ini ada hadiah umroh untuk dai di Aceh. Siapa yang mau berangkat? Nah gitu. Sudah harus dipilih siapa rapat lama. Terakhir qadarullah saya lah dapat. Itu nggak tahu juga saya kenapa dipilih. Gitu aja. Oh dibilang Ustadz Khofat dengan kawan-kawan. Kalau sana kan bilang Pak Yai aja yang berangkat. Pak Yai aja. Alhamdulillah. Itu mohon maaf kali. Spesial pun nggak ada juga saya uangnya. Saya bilang berangkat kan ini harus ini nggak aja berangkat aja. Tadi alah itu nanti ada. Alhamdulillah lah. Sampai juga. Sampai balik lagi insyaallah. Alhamdulillah. Di Mekah pengalamannya gimana saat nyampe di sana? Pengalamannya alhamdulillah. Utama tadi kan saya itu tadi saya bilang. Doa. Niat saya itu doa. Jadi memang dari awal sampai akhir saya aja doa aja. Satu orang doa. Ada saya doa pribadi untuk kawan-kawan dai di sana, ada yang masyarakat secara umum. Oh, doa gitu. Ya kan. Janganlah umat ini rendah terus Islam ini. Nah, kedua alhamdulillah saya ini kan mungkin di sana kan minum nggak seperti Ustaz. Waktu minum apa yang ada saya minum aja kan. Kadang-kadang ya air apalah saya minum. Jadi saya kan kencing batu. Asam urat juga karena makan nggak teratur saya kan. Di sana itu alhamdulillah 2 hari ya masuk ke Mekah itu sakit saya. Kenapa sakit ini? 2 hari terasa sakit. Wah ini bahaya ini kalau sakit ini. Nggak bisa doa di depan Ka'bah itu. Kan masuk pertama kita di Madinah. Masih bisa. Di Ka'bah kan butuh tenaga dan fisik itu. Nah nggak bisa, ya Allah kalau nggak sembuh nih. Aduh nggak bisa doa saya di situ. Jadi alhamdulillah kan. 2 hari itu, nggak tahu lagi ya. Pengen kencing. Kencing itu lah. Alhamdulillah keluar batu. Oh. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Selesai itu udah sehat saya. Ternyata di sana ya. Iya. Keajaiban. Terus tanya orang, kenapa apa minum zam-zam atau enggak tahu saya itu.
Itu nggak urusan saya dengan sana. Penting ketika saya di sana memang saya tidak pernah minum air selain air Zam-Zam. Saya masuk ke hotel pun saya bawa Zam-Zam. Ya Allah sehatkan saya lah. Asam urat di sana saya jalan nggak lama sakit. Di sana alhamdulillah sampai 4 kali tawaf nggak ada masalah. Ya. Alhamdulillahnya Allah ngasih rezeki dan Ustadz bisa beribadah di sana ya. Alhamdulillah. Karena kan kalau di Mekah ibadahnya bukan hanya spiritual tapi fisik juga Ustadz ya. Iya betul. Fisik luar biasa. Pertama masuk itu jalan tuh kaki saya ini kan sakit. Allah, saya bilang ini penyembuh saya ini. Alhamdulillah. Berapa hari Ustadz di sana? 9 hari. 9 hari. 9 hari. Dan hari ini sudah nyampe lagi di Depok. Iya. Akan berangkat lagi ke Aceh. Ke Aceh lagi. Nah, Aceh itu lagi. tempat saya itu. Alhamdulillah. Kapan Ustadz terbangnya? Insya Allah besok jam 10. Besok ya. Oke. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin, ya. amin ya Allah. Amin. Ya Allah. Ada yang mau disampaikan Ustadz mungkin kepada yang sudah mendukung program dakwah ini Ustadz? Untuk semuanya donatur, simpatisan, seluruhnya ya. Umat muslimin jangan berhenti untuk berbuat untuk umat ini. Tetap dakwah ini harus jalanilah, ya kan? Umat ini, masyarakat ini membutuhkan kali kita semua. Membutuhkan, terutama daerah-daerah terpencil, terdalam, terisolir itu. Mereka nggak seenak kita di kota ini. Air ada, listrik ada dan sebagainya kan. Salurkanlah lewat BMA ini, ya kan? Harus apa rezeki sedekah lewat BMA. Insya Allah nyampe ke kita sana. Dan itu langsung akan diberikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan kali. Insya Allah, ya kan? Yeah. Dengan ada itu mereka bisa sholat, bisa tahu agama. Dengan itu dai bisa terselamatkan. Nggak mungkin dai ini bensin perlu. Dai ini manusia, ya kan? Dai ini manusia. Ya, butuh juga dia. Jangan 1 bulan 30 hari aja. Adalah bensinnya dari mereka ini, dari orang-orang ini. Maka saya berharap semualah, ayo kita saling sokong, menyokong, bantu-membantu untuk jalan dakwah ini. Sapa umat yang ada di masyarakat terpencil, di daerah terpencil, daerah terbalaman, ya kan? Itu aja. Semoga para donatur, para simpatisan membawa keberkahan kita di sana dan membawa hidayah bagi orang-orang yang ada di pedalaman perbatasan Aceh. Amin, insya Allah. Amin. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ya sudah meluangkan waktunya di sini. Kita ngobrol-ngobrol juga seputar pengalaman Ustadz ya. Amin. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan Allah mudahkan segala aktivitas Ustadz ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman pemirsa BMH TV. Kita ketemu lagi dengan narasumber berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen di channel YouTube BMH TV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.